Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi DRH P3K riwayat keluarga, yang mana di sini nanti kita akan mengisikan data-data dari keluarga kita, mulai dari data pasangan baik itu istri maupun suami, kemudian data anak, data orang tua, data saudara, serta data mertua. Nah, berikutnya setelah kita mengisi data dengan benar ya dari riwayat keluarga ini, maka barulah nanti kita akan mengunduh atau mencetak DRH perorangan dan juga mencetak DRH riwayat. Tentunya ini merupakan suatu hal yang penting wajib kita lakukan ketika melakukan pengisian DRH dan pemberkasan paperless usul penetapan nomor induk P3K. Kira-kira bagaimanakah cara mengisi DRH P3K riwayat keluarga, istri, suami, anak, orang tua, saudara, dan mertua? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini ketika kita mengisikan DRH khususnya pada bagian riwayat keluarga, ini pastikan teman-teman sudah mengisi untuk data-data sebelumnya ya. Yaitu di sini kita ada 6 tab yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah mengisi riwayat perorangan, kemudian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, dan juga riwayat keluarga, serta nantinya ada organisasi dan juga dokumen. Nah, kemudian terkait tentang tutorial baik itu perorangan, pendidikan, pekerjaan, dan juga organisasi serta dokumen, ini sudah saya sediakan tutorialnya pada kartu video ini. Atau silahkan teman-teman cek kembali yaitu di playlist informasi kepegawaian ya pada channel ini. Nah, di sini untuk di bagian riwayat keluarga, maka di sini yang kita isikan itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama kita mengisikan yaitu riwayat istri ataupun suami kita. Kemudian di sini memasukkan data anak, ke semua anak ini kita masukkan ya. Kemudian di bagian ini kita isikan yaitu data orang tua kandung. Kemudian berikutnya saudara kandung. Berikutnya juga di sini bapak ataupun juga ibu mertua. Oke, dengan demikian ini nanti setelah selesai maka kita akan tuntas ya dan bisa melanjutkan untuk tab berikutnya. Nah, di sini ada ketentuan yang perlu kita cermati dulu ya. Yang pertama yaitu untuk ketentuan pengisian data riwayat keluarga. Maka di sini untuk pengisian tempat lahir ini kita dipersilakan untuk mengisi dengan nama, kabupaten, kota, tempat anggota keluarga ini lahir dengan mengetik minimal 3 karakter ya, atau memilih kabupaten atau kota dari pilihan yang nanti akan muncul. Kemudian bila anggota keluarga inilah seorang pegawai negeri sipil atau pensiunan PNS, maka kita isi NIP-nya. Dan untuk nama ini lalu kemudian kita klik cari PNS ya nantinya. Nah, kemudian Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat keluarga sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Jika sudah selesai mengisi DRH, kita nanti klik di tombol bagian selanjutnya. Baiklah, di sini kita isikan mulai dari yang pertama ya, yaitu dari istri atau suami. Dan dikatakan kawan kita ini adalah seorang perempuan, berarti di sini kita isikan data suaminya. Nah, di sini kita untuk menambahkan data suami sama halnya dengan istri ya. Ini kita klik sini tambah riwayat istri atau suami. Kita klik sini. Nah, berikutnya di sini yang pertama-tama ini kita masukkan nicknya ya teman. Nah, di sini kita masukkan nicknya, kemudian masukkan nomor KK. Oke, kita isikan dulu. Oke, di sini kita sudah memasukkan yaitu untuk nicknya. Nah, di sini ada keterangan kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki nick. Nah, kemarin teman-teman ada yang bertanya, kalau misalkan saya nggak tahu nicknya atau nggak ada nicknya, maka bagaimana? Kalau nggak ada nicknya, di sini kita bisa kosongkan dengan cara kalian tuliskan angka 0 ya. Kemudian kalau misalkan sudah meninggal bagaimana? Juga sama, kita bisa mengetikkan yaitu angka 0. Dengan kalau misalkan kita kosongkan saja nggak dikasih angka 0, maka nanti kita nggak akan bisa menyimpannya ya. Nah, kita masukkan nick dan juga masukkan nomor KK. Ini kosongkan bila sudah meninggal atau tidak memiliki nomor KK. Nah, berikutnya di sini pekerjaannya. Kita bisa pilih pekerjaan. Nah, kita akan mencontohkan yaitu untuk pekerjaan yang PNS ya. Dikarenakan kawan kita ini suaminya adalah seorang PNS, maka di sini pekerjaannya. Nah, di sini kalian pilih ya. Ini sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Ini adalah apa? Ini teman-teman bisa memilih salah satu ya di sini. Nah, di sini ada juga pekerjaan yang P3K, kemudian anggota BPK, wira swasta, biarawati dan sebagainya.
kepala desa. Nah, di sini untuk PNS ini coba kita cari, yaitu di sini kita pilih pegawai negeri sipil ya. Ketika kita pilih pegawai negeri sipil, maka kita akan diminta untuk menuliskan NIP-nya. Nah, kita tuliskan NIP-nya, kemudian di sini kita tuliskan namanya. Setelah itu kita cari ASN ya. Kita tuliskan dulu untuk NIP-nya. Oke, di sini kita sudah tuliskan NIP barunya dan juga namanya. Setelah itu teman-teman silahkan klik cari ASN. Kita klik cari ASN. Nah, berikutnya di sini teman-teman silahkan memasukkan untuk tanggal lahirnya ya. Dan dimasukkan tanggal lahirnya dan di sini langsung terbaca ya. Untuk perusahaan instansinya dari NIP dan juga nama ini adalah terdata sebagai PNS di pemerintah kabupaten ini misalkan. Nah, berikutnya di sini kita pilih untuk tanggal lahirnya. Kalian bisa di sini dipilih ya. Ini adalah kita menuju ke belakang seperti ini. Kita bisa pilih untuk tahunnya dulu, kemudian bulan dan juga tanggalnya. Oke, sekarang kita sudah ditemukan ya, sudah ditemukan. Nah, berikutnya kalian pilih untuk status perkawinannya. Nah, di sini kita pilih menikah apakah sudah janda duda. Kemudian akta menikahnya kalian tuliskan yaitu nomor akta menikahnya. Kemudian tanggal menikahnya dan juga untuk statusnya. Nah, di sini apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Kalau misalkan sudah meninggal kan berarti di sini 0 ya tadi. Oke, selanjutnya di sini setelah teman-teman mengisikan ya untuk status pernikahan, kemudian akta menikahnya berapa, tanggalnya kapan, ke statusnya kan hidup. Nah, setelah itu teman-teman klik sini yaitu klik simpan ya. Kalau sudah disimpan, kurang lebihnya tampilannya adalah seperti ini. Ini adalah nicknya terbaca, kemudian NIP-nya dan seterusnya, kemudian statusnya. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa di sini datanya kurang benar, silahkan kalian klik sini. Nah, ini kalian bisa klik diubah, nanti teman-teman bisa mengubahnya. Atau ingin menghapusnya, menggantikan yang baru, maka teman-teman silahkan mengisikan ya. Nah, setelah di sini bagian riwayat istri atau suami sudah selesai, maka kita lanjutkan untuk pengisian yaitu di riwayat anak ya. Kita bisa klik ditambah riwayat anak. Untuk mengisi riwayat anak, maka di sini teman-teman silahkan klik sini ya, klik tambah riwayat anak. Nah, maka di sini kita isikan yaitu yang pertama nik anak kita, kemudian masukkan nomor KK, kemudian kita masukkan pekerjaannya ya, kemudian namanya siapa, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian perusahaan atau instansi. Kalau misalkan di sini nggak perlu, maka kita bisa kosongi. Misalkan anaknya masih bayi misalkan, berarti kan belum bekerja kan. Nah, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian statusnya hidup ataukah sudah meninggal. Maka di sini kita isikan datanya sesuai dengan realitanya. Oke, kita isikan dulu ya. Oke, di sini data-datanya sudah kita isikan, kemudian pekerjaannya. Nah, pekerjaan anak kita ini sebagai apa? Apakah pelajar mahasiswa, misalkan adalah mahasiswa sekolah ya misalkan. Nah, kemudian untuk perusahaannya, instansinya, institusi. Kemudian di sini untuk statusnya ini adalah masih hidup atau sudah meninggal, maka di sini kita pilih ya. Setelah itu teman-teman silahkan klik simpan. Oke, dengan demikian untuk anak pertama ini sudah masuk. Nah, sekarang teman-teman bisa mengubahnya kalau misalkan ada yang ingin diubah atau ingin menghapusnya. Nah, berikutnya teman-teman kalau misalkan memiliki anak kedua, ketiga, maka silahkan ditambahkan ya dengan cara klik tambah. Untuk menambahkan, kalian klik di sini tambah riwayat anak, berarti silakan masukkan untuk data-data anak yang kedua. Oke, silakan memasukkan data-datanya mulai dari NIK-nya, kemudian masukkan nomor KK, kemudian di sini untuk pekerjaannya ini adalah sudah bekerja ataukah belum, ataukah sekolah. Karena belum sekolah, misalkan kita bisa pilih di sini ya. Kemudian di sini masukkan namanya, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian perusahaan instansi kalau ada, karena kita kosongkan ya karena nggak perlu. Dan jenis kelaminnya untuk statusnya. Nah, di sini kita pilih. Setelah itu kita bisa klik simpan ya. Oke, sekarang untuk data anak dikarenakan hanya 2, ini kita sudah selesai ya. Nah, setelah selesai untuk data anak dan suami, kita lanjutkan ke orang tua kandung. Untuk menambah data orang tua kandung, ini sama halnya dengan yang tadi, kalian bisa klik di sini ya. Kita klik di sini. Kita tambahkan dulu untuk ayahnya. Nah, teman-teman tambahkan untuk ayahnya dulu. Masukkan NIK, kemudian masukkan di sini adalah nomor KK ya. Kemudian pekerjaannya, kemudian di sini nama dan seterusnya. Kemudian setelah itu nanti kita bisa klik simpan. Oke, yang pertama di sini kita masukkan nama ayah dulu ya. Kita masukkan NIK, KK dan seterusnya. Kemudian untuk pekerjaannya ini teman-teman bisa pilih ini sebagai apa.
Kemudian untuk statusnya ini adalah kalau misalkan masih hidup ataukah sudah meninggal. Kemudian setelah itu disimpan. Dan kemudian setelah masukkan data orang tua ayah kandung, maka kita tambahkan yaitu untuk ibu kandungnya. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita masukkan data-datanya. Setelah selesai, teman-teman bisa klik simpan. Dan berikutnya di sini kalian pilih ibu ya. Kemudian untuk statusnya, setelah itu teman-teman silahkan klik simpan. Dan sekarang saatnya teman-teman memasukkan data saudara kandungnya. Kalau misalkan saudara kandungnya ada 2, dituliskan 2, 1, 1, kalau 3, 3, kalau misalkan ada beberapa ya kita tuliskan semua ya untuk saudara kandungnya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan di bagian riwayat ini sama halnya dengan yang tadi untuk mengisinya ya. Kita dimulai dari masukkan di sini adalah kita masukkan nicknya, kemudian masukkan nomor kakaknya. Kalau misalkan kakaknya itu dia sudah misah misalkan dengan orang tua atau mungkin sudah berkeluarga, maka untuk nomor kakaknya itu adalah mengacu pada kakak yang dimilikinya masing-masing. Kalau misalkan kita nggak mengetahui karena keberadaannya jauh misalkan, sehingga kita nggak memungkinkan untuk mencari tahunya, maka teman-teman bisa dituliskan dengan angka 0 ya untuk nick dan juga nomor kakak. Dan pilih pekerjaan, nama, dan kemudian jenis kelamin dan sebagainya, statusnya hidup atau sudah meninggal. Berikutnya kita isikan, kalau misalkan 3 ya 3, kalau 4 ya 4 ya teman. Oke, saya rasa untuk keluarga di bagian saudara kandung ini kita sudah jelas ya. Sama halnya di bagian bapak ataupun juga ibu mertua, maka di sini teman-teman silahkan memasukkan data-datanya mulai dari bapak mertua dulu ya. Nah, kemudian setelah itu ibu mertua. Ini samanya dengan tadi ketika mengisikan data ayah ataupun juga ibu kandung. Ini kalian setelah mengisikan data-data keseluruhannya. Nah, di sini teman-teman nanti silahkan klik simpan ya. Oh ya, di sini kalau misalkan mertua atau bapak ibu mertua atau orang tuanya saudara ini adalah berstatus sebagai PNS, ini sama halnya dengan yang tadi, maka teman-teman silahkan masukkan yaitu nomor induk pegawainya ya, yaitu misalkan seperti ini. Maka kalian masukkan NIP baru, nama, dicari nanti akan ketemu. Setelah itu nanti kalian klik simpan. Oke, saya rasa untuk riwayat keluarga sudah jelas ya teman. Oke, kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya terkait tentang riwayat keluarga, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian untuk yang riwayat keluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.